Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi, NPM 201705160 dari kelas B Program Studi Ilmu Komputer Universitas Lampung angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan UTS dan tugas materi dari teori bahasa dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan UTS. Soal pertama yaitu konversi finite state automata ke expression regular. Ini adalah gambar dari FSA-nya, kemudian kita harus mengkonversi ke dalam ekspresi regular. Langkah yang pertama adalah kita membuat persamaan-samaan dari FSA ini. Di sini persamaan pertama adalah Q 0 sama dengan epsilon or Q 0 0 or Q 2 0. Ini epsilon karena dia ada 0, dia dari awal, ini epsilon. Kemudian Q 0 0, ini saat dia menerima input 0, dia akan mengarah Q 0. Lalu Q 2 0 ini didapatkan dari saat Q 2 diinputkan 0, dia akan mengarah ke Q 0. Jadi Q 2 0 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah Q 1 sama dengan Q 0 1 or Q 1 1 or Q 2 1. Lalu persamaan yang ketiga adalah Q 2 sama dengan Q 1 0. Setelah itu kita sederhanakan persamaan ini dengan menggunakan teorem Arden. Kita sederhanakan yang persamaan kedua dan persamaan 3. Di sini saya sederhanakan terlebih dahulu persamaan yang kedua. Di sini Q1 sama dengan Q 0 1 or Q 1 1 or Q 2 1. Jadi Q1 sama dengan Q 0 1 or Q 1 1 or, nah ini bisa kita ubah, Q 2 1 bisa kita ubah menjadi Q 2 ini bisa kita ubah nih. Kita substitusi dari persamaan ketiga jadi Q1 0 1. Lalu dengan menggunakan teorem Arden, ini adalah teorem Arden, di mana saat R sama dengan Q, ini R-nya, Q1 adalah R, lalu Q-nya adalah Q 0 1, or RP, di sini Q1-nya R adalah Q1, dan P-nya adalah 1 or 0 1. Bisa kita ubah menjadi R sama dengan Q P closure. Jadi kita dapatkan persamaan keempat, yaitu Q1 sama dengan Q 0 1, 1 or 0 1 closure. Selanjutnya, kita cari persamaan kelima, yaitu dengan menyederhanakan persamaan ke 3. Di sini Q2 sama dengan Q1 0. Kita substitusi Q0 sama dengan, kita substitusi Q1 ini. Q2 sama dengan Q 0 1 1 or 0 1 closure 0. Jadi Q1 ini kita substitusi dari persamaan keempat ini. Selanjutnya kita semua ini maaf, ini Q 0 harusnya Q 0 0. Di sini Q 0 sama dengan epsilon Q 0 0 or Q 0 0 or Q 2 0. Q 0 sama dengan epsilon Q 0 0, lalu Q 2 nya ini kita masukkan dari persamaan kelima, jadi sehingga Q 0 1 1 or 0 1 closure 0 lalu 0. Kemudian dengan dari yang Ardennya sama, kita sebelum dengan teori Arden ini ada terdapat sama Q 0 0 ini sama, kita bisa sederhanakan juga sehingga kita dapatkan Q 0 sama dengan epsilon or Q 0 0 or 0 1 1 or 0 1 closure 0 0. Lalu dengan menggunakan teori Arden kita dapatkan Q 0 sama dengan epsilon 0 or 1 1 or 0 1 closure 0 0 closure. Lalu saat epsilon dikonket dengan 0 1 1, maka Q 0 sama dengan 0 1 1 0 1 closure 0 0 closure. Maka kita dapatkan ekspresi reguler dari FSA ini. Ini adalah ekspresi regulernya.
Kemudian yang selanjutnya soal nomor 2, buatlah pola pada regex dari nomor plat kendaraan di daerah Anda di mana saya tinggal, kemudian diubah ke dalam DEVA. Untuk plat nomor motor saya di daerah saya sendiri, dia terdiri dari huruf B, yaitu melambangkan Jabodetabek, lalu terdiri dari 4 angka, ini dari rentang 0 sampai 9. Kemudian di sini ada huruf E, di mana ini melambangkan daerah saya, itu Depok, dan 2 huruf terakhir adalah NB, dan ini rentang dari A sampai Z. Untuk pola regexnya, ini B, lalu ada 4 huruf, ada 4 angka, ada 4 angka dari rentang 0 sampai 9. Kemudian ada huruf E, selanjutnya ada huruf A, ada huruf 2 huruf dari huruf terakhir dari rentang A sampai Z. Inilah gambar dari pola motor saya, plat nomor saya. Ini untuk DFA-nya. Ini adalah A, saat A diinputkan B, dia akan mengarah ke B. Tapi jika bukan, atau dia yang salah, dia akan mengarah ke A aksen. Dimana ini akan mengarah, saya akan selalu salah. Selanjutnya, B saat diinputkan 0 sampai 9, dan input rentang 0 sampai 9, dia akan mengarah ke C. Selain itu dia akan mengarah ke B aksen. Ini C juga sama, jika dia benar inputnya akan mengarah ke D, tapi jika salah ke C aksen. Begitu pula juga dengan D, E, F ini. Selanjutnya di sini ada E. Saat F arah ke E, F saat diinputkan ke E, dia akan mengarah ke G. Namun jika bukan E, yang lain dia akan salah, dia akan mengarah ke F aksen. Karena ini sama, jika selain itu dia akan mengarah ke F aksen. Selanjutnya di sini G, jika diinputkan rentang A sampai Z, dia akan mengarah ke A. Namun jika dia lain dari AZ ini, yaitu adalah rentang 0 sampai 9, dia akan mengarah ke Y aksen. Untuk hal ini sama seperti G. Yang terakhir, dia diinputkan A sampai Z, dia akan mengarah ke I. Ini adalah bentuk DFA dari plat nomor kendaraan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata. Di sini ekspresi reguler adalah sebuah bahasa yang menyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu finite state automata bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler, atau yang bisa dalam bahasa Inggris adalah regular expression, atau bisa disingkat dengan IR. Yang mana IR ini memungkinkan menspesifikasikan atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Kemudian ini adalah diagram dari hubungan antara DFA deterministic finite automata, NFA non-deterministic finite automata, dan ekspresi reguler. Nah ini NFA, dia mengarah ke DFA, mengarah ke ekspresi reguler, mengarah ke NFA epsilon move, lalu berikut NFA. Selanjutnya adalah hubungan ekspresi reguler FSA antara non-deterministic finite automata dan deterministic automata, atau NFA dan DFA. Untuk setiap ekspresi reguler ada satu NFA epsilon move yang ekuivalen. Kemudian untuk setiap DFA ada satu ekspresi reguler yang ekuivalen, begitu juga dengan NFA tanpa epsilon move. Apabila ekspresi reguler cukup sederhana, bisa langsung mengkonstruksi NFA tanpa melalui NFA epsilon move. Selanjutnya, hubungan ekspresi reguler NFA bagian kedua. Di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama ada NFA epsilon move untuk ekspresi reguler AB, ini gambarnya. Kemudian yang gambar kedua adalah NFA epsilon move untuk ekspresi reguler A kontur B. Kemudian di sini untuk gambar yang ketiga adalah NFA epsilon move untuk ekspresi reguler A union B. Ini contoh gambarnya. Kemudian di sini adalah NFA untuk ekspresi reguler AB. Kemudian ini adalah gambar yang kelima, yaitu NFA untuk ekspresi reguler A klosur B. Kemudian ini adalah gambar yang keenam, NFA untuk ekspresi reguler A union B. Lalu gambar yang terakhir, NFA untuk ekspresi reguler AB dan DFA untuk ekspresi reguler AB memiliki diagram yang sama, gambar yang sama, contoh gambar yang sama. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal, yaitu menentukan ekspresi reguler NFA ke DFA. Ini contoh
gambarnya dari NFA. Langkah yang pertama adalah membuat tabel transisi untuk NFA dari gambar ini. Ini kita buat ada step Q0, Q1, Q2, ada input 01, kemudian ini adalah fungsi transisinya, Q01, Q0, dan seterusnya. Setelah itu kita cek, kita melakukan pengecekan dengan untai yang harus bisa diterima oleh mesin ini. Misalnya, 0, 0, 0, 0 bisa ya. 1, 0, 0 masih bisa. 0, 0, 1 dan seterusnya. Kita buat untaian yang bisa diterima oleh mesin ini. Ini adalah gambar dari mesin DFA yang ini, dari DFA NFA ini. Nggak lupa gambar sini. Kemudian contoh yang kedua, misalkan diberikan FSA sebagai berikut. Ini gambar dari FSA. Kita disuruh untuk menentukan ekspresi regularnya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah empty himpunan L karena del klosur A, empty sama dengan A kecil himpunan A besar, sehingga empty diterima oleh L. Lalu 0 klosur himpunan L karena del klosur A 0 klosur sama dengan A kecil himpunan A besar, sehingga 0 klosur diterima oleh L. Lalu yang ketiga, 1 0 klosur 1 0 1 klosur 1 klosur merupakan himpunan bagian L, sehingga del klosur A, 1 0 klosur 1 0 1 klosur 1 klosur 1 0 klosur 1 0 1 klosur 1 klosur bisa tersederhanakan menjadi del klosur C 1 0 klosur 1 0 1 klosur 1 klosur. Kemudian kita dapatkan hasil akhirnya del C 0 klosur 1 0 1 klosur 1 klosur, di mana terdapat dua kemungkinan. Yang pertama adalah 0 klosur tidak sama dengan A, dan kemungkinan kedua adalah 0 klosur sama dengan A. Untuk 0 klosur tidak sama dengan A, kita dapatkan cadangan C. Dan untuk 0 klosur sama dengan A, kita dapatkan C juga. Maka dari itu, dari uraian tersebut dihasilkan bahasa L, 0 klosur, koncat 1, 0 klosur 1, 0 1, klosur 1, 1, dengan ekspresi regulernya adalah R sama dengan 0 klosur, or 1, 0 klosur 1, 0 1, klosur 1, klosur. Mungkin sekian penjelasan saya terkait ujian tengah semester atau UTS dan penjelasan tugas 8 atau teori dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.